Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana sebaliknya, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya. Kebetulan perkenalkan dulu, nama saya Rini Siti Hasanah dari SD Negeri Namon. Kebetulan saya calon guru penggerak angkatan ke-8. Kedatangan saya pada kali ini ngobrol-ngobrol sama Ibu, berwawancara mengenai cara pemecahan masalah yang selama ini terjadi di sekolah yang Ibu alami, sekaligus hal ini merupakan salah satu tugas saya untuk dalam demonstrasi kontekstual di modul 3.1 dalam dilema etika dan pengambilan keputusan. Mungkin Ibu ada waktu sebentar untuk ngobrol-ngobrol sama saya? Bisa ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya kepada Ibu Reni sudah mau melaksanakan tugasnya, kemudian sudah mau memberi memberi pertanyaan, memberi kesempatan kepada kami di sini di sekolah SD Negeri 2 Cibunung. Selamat datang dan juga selamat mengikuti tugas untuk CGP-nya, mudah-mudahan kedepannya lancar. Terima kasih Bu. Iya. Dan untuk pertanyaan tadi yaitu mengenai keputusan dilema etika. Iya. Setiap kehidupan ya Bu, dimanapun kita berada, baik itu di sekolah ataupun dalam kehidupan di rumah tangga juga ya, tidak lepas dari dilema atau masalah ya. Cuma masalah yang dialami di sekolah itu bermacam-macam. Kadang-kadang kita masuk di dilema etika, kadang-kadang juga ada di bujukan moral ya. Dilema etika itu banyak terjadi karena kita mungkin melibatkan emosional kita, Bu, perasaan kita. Di satu sisi kita harus menentukan aturan yang taat pada aturan yang undang-undang. Kemudian di satu sisi nurani kita, empati kita itu bagaimana kita mendahulukan antara aturan dan melaksanakan hati-hati kita gitu ya Bu. Banyak terjadi kasus yang mungkin yang melibatkan dilema etika, baik itu kepada peserta didik ataupun kepada guru. Salah satunya yang sekarang masih itu lagi-lagi mulai beredarnya kemarin itu pas Agustus ya Bu, yang Sadasbor itu. Saya sebagai kepala sekolah sangat-sangat sangat kagum ya akan program pemerintah di satu sisi ya Bu. Tapi di sisi lain saya juga karena kita manusia tidak luput dari kebutuhan ya. Kemudian ada kehidupan di mana kita misalkan memenuhi syarat, tapi di satu sisi ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Jadi bagi saya mengenai Sadasbor itu juga termasuk dilema etika ya Bu ya. Gitu Bu. Ya, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu? Iya, kalau tadi mengenai Sadasbor ya, karena ini aturan dari pemerintah dan sudah ada undang-undangnya, jadi kita mau tidak mau harus mengikuti. Cuma untuk kita misalkan ada keperluan ataupun ada halangan karena kita sebagai manusia, kemudian kita mempunyai naluri kemanusiaan, kita memberi keleluasaan dengan syarat betul-betul hal tersebut dengan alasan tertentu, bukan bersifat maksudnya diada-adakan atau dibuat-buat, betul-betul mendesak gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan ataupun misalkan darurat gitu. Jadi bisa, kalau misalkan untuk bujukan moral pasti harus kita dahulukan yang benarnya kan. Kalau bujukan moral itu ada yang benar dan ada yang salah. Walaupun kita berat misalkan, tapi kalau bujukan moral itu misalkan contohnya kasus di saya ya Bu, kemarin pernah ada dari Polres itu mengenai sosialisasi tentang penggunaan motor untuk anak SD. Sebenarnya kalau di sini kan saya tidak tega gitu, tapi kan aturannya karena berbahaya bagi mereka dan juga yang terbawa orang tua sama sekolah, jadi mau tidak mau saya harus menaati aturan tersebut. Dengan berat hati saya melarang anak-anak atau siswa membawa motor ke sekolah, dan itu bagi saya itu termasuk bujukan moral ya Bu, karena
moralnya saya tidak tega, tapi di satu sisi walaupun tidak tega saya tetap harus mengikuti aturan tersebut. Selama ini bagaimana cara ibu dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan tadi ya, seperti sadasbor ataupun masalah dengan anak-anak? Iya, kalau misalkan cara memutuskannya, saya berusaha dulu mengidentifikasi masalah tersebut, baik buruknya akibat yang akan terjadi jika itu dilakukan. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman, dengan guru-guru semua, melakukan musyawarah ya, keuntungannya bagaimana, jika tidak dilakukan apa akibatnya. Kemudian juga dengan orang tua, kalau melibatkan peserta didik yang tadi motor itu, karena di sekolah kan ada paguyuban, jadi diberitahukan kepada orang tua, misalkan latar belakangnya dengan kedatangan Polres, kemudian akibat yang akan terjadi bukan hanya untungnya saja untuk penggunaan motor dan juga untuk sadasbor juga. Jadi keputusan yang saya ambil diketahui dan hasil musyawarah antara guru, kepala sekolah dan juga orang tua gitu, hasil kolaborasi bersama gitu. Selama ini langkah-langkah yang paling efektif yang menurut ibu sudah lakukan dalam menyikapi permasalahan tadi itu seperti apa saja? Saya mencoba ya, berusaha, karena saya juga Bu sebagai manusia biasa tadi, pentingnya itu bukan hanya bisa memutuskan, kadang-kadang kita juga hilaf ya Bu. Saya berusaha mengidentifikasi benar atau tidak peristiwa itu. Kadang-kadang kita harus memilih, misalkan kalau ini benar atau salah ya, ada pertimbangan. Jadi diidentifikasi dulu benarnya lebih besar atau salahnya yang lebih besar gitu. Kemudian setelah diidentifikasi, kita ikuti dulu misalkan siapa saja yang terlibat. Misalkan kalau sadasbor berarti ada dinas kabupaten, kemudian dinas kecamatan, kepala sekolah, juga guru-guru, dan menyangkut gaji atau potongan misalkannya, dan juga tetap penerapan disiplin, kebiasaan disiplin. Kemudian di sana kalaupun misalkan ada hal yang melanggar kan, takutnya ada tindak lanjut atau misalnya ada investigasi lain gitu. Jadi saya mengambil keputusan itu tidak secara langsung, tapi saya banyak pertimbangkan, kemudian kita musyawarahkan bersama-sama, tentunya dari berbagai kejadian-kejadian atau peristiwa yang lain. Kita ambil masukan-masukan, kita tidak bisa memberi keputusan sendiri. Misalkan kalau begini sadasbor, bagaimana hasilnya, kan kita jangan sampai akibat tersebut berakibat fatal. Jadi kita harus bertanya-tanya kepada yang sudah tahu pengalaman orang-orang lain gitu Bu. Jadi tetap kita harus melakukan konfirmasi dulu dengan misalkan dinas, ada jalan keluarnya, itu yang saya ambil. Selama ini apakah ada waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tadi atau diselesaikan pada saat itu juga? Ini misalnya kalau ada permasalahan yang mendadak, saya langsung menyelesaikannya, misalkan dengan anak, langsung menyelesaikannya, atau misalkan dengan memanggilnya ke ruang guru, atau misalkan di kelas, atau misalkan kalau masalah dengan guru kita adakan rapat, bisa itu dilakukan pada awal bulan, ataupun misalkan kalau pada orang tua biasanya awal semester. Tapi kalau ada kejadian yang mendesak, itu secara langsung hari itu, saat itu, karena kan tidak bisa dilamakan gitu Bu. Ya. Selama ini menurut ibu faktor yang sudah mendukung dalam penyelesaian kasus tentang dilema etika atau bujukan moral itu apa saja? Iya. Alhamdulillah untuk yang saya masalah yang mendukung ya, banyak dukungan dari rekan ya Bu. Jadi saat kalaupun ada permasalahan, banyak masukan-masukan, jadi kita sharing Bu. Kalau misalkan saya menentukan seperti itu, tapi misalnya dari rekan guru, oh Bu ini kayaknya kurang tepat, jadi banyak masukan. Jadi itu yang membuat saya menjadi kekuatan bagi saya, juga sekolah saya adalah kerjasama dan juga musyawarah Bu. Kemudian juga dari orang tua, dan alhamdulillah untuk sekolah SD 2 Cigunung ini sangat antusias. Jadi perhatian orang tua itu
sangat aktif gitu. Jadi apapun masalah ataupun misalkan kendala yang ada di sekolah, asal kita misalkan berbicara ataupun memberitahu sama mereka, mereka membantu, termasuk misalnya dalam kegiatan kemarin LT ataupun dalam kebersihan lingkungan sekolah, sangat mendukung perhatian dari masyarakat gitu. Ya, berarti kolaborasi dengan warga sekitar juga sangat mendukung ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Terus selama ini pelajaran yang bisa Ibu ambil dari setiap tindakan yang sudah Ibu lakukan apa saja gitu? Iya. Untuk pembelajaran yang saya ambil ya, jadi keputusan itu tidak bisa kita lakukan secara sendiri, kemudian tidak bisa dilakukan secara emosional ya, kemudian juga tidak bisa hanya mengandalkan hati nurani saja. Kadang-kadang hati kita itu kadang terlalu empati ya, padahal kita misalkan itu masalah aturan tidak bisa melibatkan hati, ataupun kadang-kadang di satu aturan harus juga melibatkan hati. Jadi kita itu harus banyak berpikir, mengidentifikasi, menimbang-nimbang gitu Bu. Jadi itu menurut saya yang harus jadi pembelajaran bagi saya ya, untuk kedepannya bagaimana cara memutuskan suatu keputusan, cara mengambil suatu keputusan supaya kedepannya tidak ada pertimbangan ataupun misalkan tidak ada masalah yang berlebihan, tidak sesuai dengan rencana. Kalau misalnya maksudnya kita itu baik, tapi kenyataannya justru salah gitu Bu. Jadi kita harus banyak pertimbangan untuk memutuskan hal tersebut gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih juga atas penambahan pemahamannya mengenai solusi yang Ibu lakukan dalam menyikapi setiap masalah yang ada di lingkungan Ibu. Sama-sama. Maaf saya udah mengganggu waktunya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi wawasan juga buat saya, sama menambah pengetahuan buat yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Kemudian ini ya menambahkan saya untuk Ibu ya, untuk kedepannya mudah-mudahan lebih lancar untuk kegiatannya. Dan kami semua ya di sini di SD 2 Cigunung juga sama-sama masih dalam proses ya pembelajaran gitu. Jadi belajar dari guru penggerak, berusaha menggerakkan diri, menggerakkan orang lain, dan juga menggerakkan lingkungan. Sukses untuk Bu Reni dan mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi. Terima kasih Bu waktunya. Ya, sama-sama Bu, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik-baik Bu. Iya sehat ya, alhamdulillah. Bapak perkenalkan, nama saya Reni Siti Nur Hasanah dari SD Negeri Nango. Kebetulan saya sebagai calon anggota guru penggerak angkatan ke-8. Pada kali ini saya yang pertama kali ingin bersilaturahmi kepada Bapak. Yang keduanya saya kesini meminta waktu Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa sedikitnya untuk ngobrol-ngobrol bersama saya mengenai kasus-kasus yang ingin saya ketahui dari tindakan Bapak menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Oh iya. Ya, terima kasih. Ya silakan. Ya, apakah Bapak ada waktu? Ada, silakan. Ya. Ya Bapak, yang pertama saya ingin bertanya ya kepada Bapak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini, bagaimana cara Bapak menghadapi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang atau bujukan moral yang ada di sekolah ini Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya. Kasus di sekolah memang ada ya, seperti kasus-kasus seperti yang Ibu kemukakan barusan. Ya, pertama saya mungkin menanganinya terlebih dahulu harus mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan cara mungkin satu komunikasi dengan guru yang ada di sekolah ini, dengan komite atau dengan warga masyarakat di sekitar sekolah ini. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama yang menyangkut dengan dilema etika ini ya? Keputusan Bapak berdasarkan apa saja?
Cara pengambilannya tentu kami bermusyawarah dengan para guru yang ada di sekolah ini. Kemudian teknik pengambilannya tentu kami menggunakan skala prioritas, artinya mana yang harus lebih didahulukan, itu yang kami putuskan. Selama Bapak menangani kasus di sekolah yang menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral ini ya Pak, langkah-langkah seperti apa saja yang sudah Bapak tempuh dalam menyikapi masalah ini? Langkahnya ya yang pertama saya komunikasi, ya terjalin komunikasi dengan para guru, dengan komite, dengan orang tua, karena tentu saja kasus-kasus ini kan menyangkut para siswa yang ada di sekolah ini, tentu kami harus komunikasi yang intens dengan para orang tua. Itu yang saya lakukan pada saat ini. Selama ini hal yang paling efektif yang Bapak rasakan untuk menangani semua masalah kasus di sini, hal apa saja yang paling efektif? Yang paling efektif ya kami selalu komunikasi dan silaturahmi. Ya dengan orang tua, dengan para guru, kemudian kami bermusyawarah untuk menentukan langkah apa yang harus diambil oleh kami dalam memutuskan tentang penyelesaian kasus tersebut. Jadi mengutamakan musyawarah. Ya, mengutamakan musyawarah itu yang diutamakan. Pas selama ini apa ada waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah ini? Apakah ada waktu tertentu atau jam-jam tertentu atau secara spontan hari itu akan diselesaikan? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang ringan berarti spontan dilakukan. Tetapi kalau kasusnya yang cukup lumayan rumit, memerlukan pemikiran yang sangat intens, maka kami membutuhkan waktu untuk pertama mungkin komunikasi dengan guru, komunikasi dengan orang tua, sehingga kami memerlukan waktu yang cukup lama. Selama Bapak menangani kasus-kasus di sekolah ini, apakah ada yang membantu atau yang membuat lebih mempermudah di jalan Bapak untuk menyelesaikan kasus-kasus di sekolah ini, Bapak? Oh jelas ada. Satu guru terutamanya gitu, pasti itu guru, kemudian komite ya, kemudian sekarang kan ada paguyuban. Nah, para ketua paguyuban itu yang membantu kami untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah. Jadi pihak paguyuban juga terlibat sekali. Bapak ada kendala nggak? Kendala yang paling ini lebih susah untuk dipecahkan masalah ini, apakah ada atau selama ini sudah tertangani alhamdulillah dengan baik? Alhamdulillah sampai saat ini jika ada memang kasus, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan secara musyawarah. Alhamdulillah sampai saat ini. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya dengan wawancaranya ya, setidaknya menambah pengalaman bagi saya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak, dari kasus-kasus yang telah Bapak tangani, telah Bapak selesaikan, apakah ada apakah ada pembelajarannya apa saja gitu dalam menangani kasus pembunuhan? Tentu. Dari setiap kasus yang memang harus diselesaikan, tentu hikmahnya atau pembelajarannya sangat besar bagi kami. Satu, mungkin karena kasus itu kan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga ya dengan berbagai macam cara kami bisa menyelesaikan, sehingga yang saya rasakan komunikasi itulah yang bisa hikmahnya dari kami bisa komunikasi secara intens dengan guru, dengan orang tua, dengan komite dan yang lainnya. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah dan menangani kasus-kasus yang berada di sekolah, yang diutamakan adalah komunikasi ya. Warga Komunikasi. Karena tanpa komunikasi tentu kami tidak mungkin bisa menyelesaikan satu masalah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan
apa yang telah Bapak sampaikan menjadi pembelajaran juga Amin, bagi saya amin. ke depannya. Terima Amin. kasih Bapak. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Perkenalkan dulu Ibu, nama saya Reni Siti Nur Hasana dari SD Negeri Nango, calon guru penggerak angkatan ke-8. Kebetulan saya datang ke SD Parung Ponteng 1 ini. Yang pertama ingin silaturahmi, yang kedua saya ingin mewawancarai Ibu mengenai kasus-kasus yang sudah terjadi di lingkungan sekolah Ibu mengenai dilema etika dan keputusan bertanggung jawab. Sebelum saya melakukan wawancara, mungkin Ibu ada waktu buat kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Ya, ada siap-siap nih. Ya. Terima kasih Bu. Kebetulan hari ini juga merupakan salah satu tugas dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana di situ dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan dilema etika. Adapun yang ingin saya tanyakan Ibu, maaf sebelumnya, selama Ibu udah berapa tahun Ibu menjadi kepala sekolah? Di SD ini kalau untuk pertama diangkat untuk kepala sekolah dari tahun 2017. Kalau untuk di SD ini dari tahun 2020 sampai sekarang. Itu udah lumayan lama ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi banyak pengalaman pasti dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Bagaimana pendapat Ibu selama ini dalam cara mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral? Kalau di SDN 1 Parung Ponteng ini yang dirasa berat dari hal untuk memotivasi siswa agar mau tampil ke depan gitu, susah sekali. Jadi beberapa orang siswa meskipun banyak, rata-rata kadang-kadang awalnya mereka tidak mau kalau disuruh untuk ikut lomba, untuk tampil di sekolah dulu. Jadi anak-anak banyak, mungkin pesertanya banyak, tapi anak-anak banyak, tapi mungkin karena potensi anak-anaknya aja yang belum bisa dikembangkan ya secara maksimal. Selama ini bagaimana cara Ibu menangani masalah potensi anak, pengembangan potensi anak ini? Kalau di sekolah ini triknya untuk memotivasi siswa, emang tidak semua siswa seperti itu. Ada beberapa orang ada yang mau untuk tampil. Jadi dari siswa-siswa kelas atas yang sudah bisa dimotivasi mereka tampil, lalu mereka bisa meraih prestasi, akhirnya mereka bisa langsung memotivasi adik-adiknya dengan cara tutorial sebaya. Terus kalau misalnya saya sebagai kepala sekolah, guru-guru ada hal yang tidak mampu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi mendatangkan dari pihak luar orang yang benar-benar profesi dalam hal itu. Langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan kan selama ini berarti apa saja ya, selain mendatangkan guru yang dari sekolah lain atau yang lebih ahli dalam bidang-bidang tersebut? Kalau di sini misalnya untuk ada jadwal atau ada program tertentu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu sudah ada jadwal. Mulai untuk hari Senin kegiatan upacara bendera,
itu dilakukan secara bergilir mulai dari kelas 3 SD. Jadi tiap hari Senin bergilir kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, untuk hari Selasa dilakukan program literasi. Itu giliran kalau hari Selasa untuk literasinya berkumpul semua di lapangan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi siswa perwakilan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mereka disuruh tampil siapa yang berani untuk membacakan atau menceritakan hasil bacaan mereka di situ. Untuk hari Rabunya ada kegiatan latihan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu nasional dan tradisional, atau latihan hari Rabu itu Asmaul Husna kebiasaannya. Untuk hari Kamis tidak ada. Kalau hari Jumat itu ada latihan silat dulu paginya. Untuk siangnya ada latihan tausiah sama siswa dari kelas 1 dan sampai kelas 6 mengikuti tausiah. Untuk petugasnya bergilir dari kelas 3 juga 3, 4, 5, 6. Untuk pesertanya semua siswa yang satu penopeng dibimbing oleh guru, penceramahnya guru, untuk petugasnya siswa. Untuk hari Sabtu kegiatan SU. Kegiatan itu ada kegiatan eskul terbuka, terus marching band, terus mereka latihan marawis. Nah, selama ibu ini kan ibu udah melaksanakannya ya. Adakah waktu-waktu tertentu ketika ada masalah dalam yang menyangkut dengan etika etika ya, dilema etika ataupun rujukan moral, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk penyelesaiannya ataukah diselesaikan pada waktu tersebut langsung? Kalau hal seperti itu pernah ada informasi siswa yang merokok. Untuk lebih jelasnya pasti saya selaku kepala sekolah memanggil gurunya dan guru suruh memanggil siswa untuk ke kantor. Saya tanya langsung ke siswa, terjun langsung ke siswa, apakah benar pernah merokok. Pasti tanya benar, karena apa diajak oleh buka. Nah, dari situ dinasehatin. Setelah itu konsul dengan orang tuanya. Nah, tolong dijaga jangan sampai anaknya merokok. Terus langkah dari sekolah juga, takutnya anak-anak misalnya mengajar di warung-warung sini masih tahu ke tokoh-tokohnya bahwa jangan sampai kalau melihat anaknya sini merokok, kalau dulu segala macam tidak boleh dilayani. Tapi ada dilema misalnya kata orang lain. Nah, dari hal itu sebelum terjadi waktu itu sudah mendatangkan polisi sebagai tanda kerjasama dengan pihak sekolah. Dan ternyata orang lain ada yang bilang kenapa memanggil pihak kepolisian. Saya berpikir kan perlu ada MOU dengan pihak lain. Pihak lain bisa menangani hal-hal tersebut. Mungkin ya dari kasus-kasus yang udah ibu laksanakan mungkin ya jadi pemecahan masalahnya emang ditangani langsung oleh sekolah. Kadang ada MOU juga dengan pihak kepolisian atau pihak yang terkait ya. Pembelajaran dari setiap masalah yang telah terjadi yang menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral, pembelajaran apa yang bisa ibu sampaikan itu khususnya buat saya atau buat rekan-rekan yang lain dalam menangani kasus tersebut? Jadi dalam menangani suatu masalah memang kita sebagai pihak sekolah harus benar-benar tahu latar belakang siswa tersebut. Apakah ini karena orang tuanya kurang perhatian, sering ngeluh,
untuk mengecek langsung ke rumah dari mengecek latar belakang tersebut. Jadi kita bisa memotivasi sesuatu untuk berbuat lebih baik lagi dengan cara tersebut. Misalnya dari pihak sekolah sudah berupaya mengadakan pelatihan secara gratis untuk memotivasi siswa agar bisa melupakan hal-hal yang tidak penting yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang mulai disampaikan dapat menambah pemahaman saya mengenai cara-cara memutuskan suatu masalah yang menyangkut dilema etika ataupun mujakan marah. Terima kasih waktunya Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.